Jika kita takut meninggalkan keturunan kita yang lemah nanti, harusnya kita mempersiapkan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihandika Kamarsadi. Baik, saya ingin menjelaskan ke teman-teman sekalian apa sih pentingnya investasi itu dalam kehidupan kita gitu. Nah, di sini saya telah merangkum beberapa penjelasan dari beberapa literasi dan pembicara yang expert pentingnya tentunya dalam bidang investasi, yaitu diantaranya adalah Mang Amsi yang kita sering tahu ya dalam bidang investasi syariah, itu beliau expert di dalamnya. Kemudian Bapak Imam Widianto, beliau itu adalah utusan dari OJK yang menangani tentang masalah investasi-investasi yang berpeluang bodong seperti itu, teman-teman. Jadi di sini saya akan mereview cepat tentang nilai apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam bidang investasi itu. Di antaranya adalah yang pertama, kenapa kita harus investasi, teman-teman? Di sini saya akan menjelaskan. Dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat sedini mungkin melindungi nilai aset. Nah, kita perlu ketahui ya. Jadi aset itu dalam bentuk apapun banyak, dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli yang kita miliki gitu. Jadi kalau kita mempunyai aset, kemudian kita investasikan itu, kemudian untuk jangka tahun yang mendatang, nah nilai itu akan semakin bertambah. Contohnya investasi tanah. Kalau kita sekarang beli sekitar 1 juta per meter, mungkin di 10 tahun yang akan depan bisa 10 juta per meter, mungkin seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, investasi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan di masa yang akan mendatang. Ini sudah jelas. Jika kita rajin menabung di saat sekarang, maka kita akan menuainya di masa yang akan datang, seperti itu. Itu sudah sunatullah yang terjadi. Kemudian ini juga diperintahkan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, seperti itu. Jadi artinya wallahu a'lam bimuradih. Jadi singkatnya seperti ini, teman-teman. Sekiranya orang-orang itu takut apabila meninggalkan keturunan yang lemah gitu di masa yang akan mendatang, dan hendaknya mereka mempersiapkan itu di masa sekarang, seperti itu, teman-teman. Jadi jika kita takut meninggalkan keturunan kita yang lemah, nanti harusnya kita mempersiapkan dari sekarang, seperti itu. Kemudian investasi itu tidak hanya berbentuk harta, ilmu, kemudian hal lain-lain yang bersangkutan dengan nilai aset gitu. Kepandaian, pendidikan itu termasuk investasi. Nah, maka teman-teman, investasi itu banyak sekali jenisnya. Jadi nggak perlu takut. Investasi tidak harus berbentuk harta, pendidikan bisa, kemudian anak-anak yang soleh juga bisa, seperti itu, teman. Nah, kemudian bagaimana kita kalau dalam konsep ini kita ingin menjelaskan harus waspada tentang investasi yang ilegal, seperti itu, teman-teman. Jadi investasi yang ilegal itu telah diawasi oleh Badan OJK dan Satgas Waspada Investasi. Di antaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan, tentunya OJK itu telah mengawasi badan-badan usaha yang mengatasnamakan investasi, namun dia berkedok investasi syariah, tapi hasilnya bodong. Nah, itu telah diawasi gitu, terutama oleh OJK, kemudian Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM RI, kemudian Kementerian Agama RI, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, mungkin teman-teman bisa mencari di banyak referensi di Google atau sebagainya yang lebih kredibel sumbernya gitu. Kemudian
Adapun cara pencegahannya yaitu diantaranya yang pertama, ini yang perlu kita catat. Yang pertama adalah pemantauan kegiatan investasi ilegal, kemudian koordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi. Nah, ini perlunya masyarakat atau para pemimpin-pemimpin desa, kecamatan itu harusnya kolaborasi dengan masyarakat dengan mensosialisasikan tentang bahayanya investasi ilegal seperti itu. Kemudian edukasi kepada pelaku industri, SJK dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah mewajibkan seluruh industri keuangan yang belum mendaftar untuk segera mendapatkan izin dari OJK. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang poin selanjutnya itu adalah permasalahan dan penyebab utama investasi ilegal. Yang permasalahan pertama ialah menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, kemudian menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Nah, kemudian memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Nah, ini seringnya masyarakat tertipu dengan yang ini. Seolah-olah diikuti oleh Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C tanpa menilik lebih dalam apa itu investasi yang benar, yang berkah, yang syariah itu seperti apa. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Nah, pentingnya di sini masyarakat perlu teredukasi dengan nilai-nilai investasi yang berbasis syariah dan berkah tentunya. Kemudian penyebab utamanya nih, penyebab utama dari investasi bodong yaitu masyarakat mudah tergiur. Nah, mudah tergiur oleh bunga yang tinggi. Nah, kemudian masyarakat belum paham betul tentang investasi. Nah, di sini teman-teman perlulah kita belajar tentang investasi. Maka dari itu saya menjelaskan di awal tadi. Nah, kan investasi itu tidak melulu tentang harta saja. Kepandaian intelijensi tentang investasi itu termasuk investasi juga. Nah, maka kita perlu cerdas dalam berinvestasi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan seperti itu. Kemudian pelaku menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan artis. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Maka jangan mudah tergiur sebelum kita mempelajari apa itu investasi. Nah, di sini adalah poin penting terkait manajemen risiko kehidupan kita juga. Nah, jangan mudah tergiur. Kita harus pandai mengontrol emosi kita dan keinginan kita tentang investasi sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu tentang investasi. Kemudian yang lain-lain. Nah, ini kerugian yang ditimbulkan oleh investasi bodong itu apa sih? Nah, yang pertama, potensi penerimaan negara tidak ada. Nah, ini selain merugikan masyarakat, ternyata ini merugikan negara juga. Nah, seperti itu. Kemudian data real juga jumlah peminjaman dan investor tidak diperoleh. Nah, ini karena sistemnya tidak bagus dan tidak berkah, maka pencatatan data real jumlah peminjam dan investor itu sangat susah ditemukan gitu dalam Google atau apapun database yang kita cari gitu. Kemudian dugaan pencucian uang. Nah, ini kita perlu waspada dengan adanya praktek investasi bodong nih. Nah, kan banyak kasus di berita-berita internasional atau nasional itu orang yang tertipu itu sudah ribuan bahkan jutaan orang tertipu dengan investasi bodong seperti itu. Kemudian yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap vintage lending. Nah, ini lending peer to peer ini perlu kita ketahui karena banyaknya investasi bodong sehingga masyarakat itu jadi tidak percaya lagi terhadap aplikasi atau jasa peer to peer lending seperti itu, teman-teman. Kemudian ini
Poin selanjutnya ialah saya ingin menjelaskan kenapa sih berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, ia telah terdaftar di OJK, kemudian transparansi informasi dan fleksibel. Yang ketiga, terjangkau, liquid dan mobile. Nah, seperti itu. Kemudian di akhir sesi ini saya ingin menjelaskan ada sebuah ayat kenapa penting kita harus berinvestasi, yaitu telah tertera pada surat Yusuf ayat 47 hingga ayat 49. Jadi yang bunyinya sekiranya artinya seperti ini. Jadi pada masa itu seorang raja, pada masa itu Nabi Yusuf dipercaya sebagai orang yang memegang keuangan kerajaan tersebut di kerajaan Mesir itu. Nah, kemudian pada waktu itu raja tersebut itu bermimpi tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Nah, di situ beliau dengan mukjizatnya yang diberikan oleh Allah itu mentakwilkan mimpi tersebut, yang berarti agar sekiranya raja itu mempersiapkan 7 masa yang saat ini subur-suburnya tanah itu menanam sebanyak-banyaknya, kemudian menyimpan memakan hasil tanaman mereka itu sedikit saja, kemudian disimpan untuk menghadapi 7 masa sulit itu. Nah, ternyata setelah raja tersebut mendapat nasihat dari Nabi Yusuf, ternyata hikmahnya adalah benar. Hendaknya kita itu pada masa saat ini itu mempersiapkan apa yang telah kita punya dengan sedikit memakan apa yang telah kita capai gitu. Kemudian mempersiapkan untuk masa-masa yang akan sulit di masa mendatang. Nah, dan sinkronisasinya dengan ayat An-Nisa yang 9 tadi, agar kita tidak meninggalkan keluarga kita dalam keadaan lemah secara finansial, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Baik, itu teman-teman, itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa kebermanfaatan. Demikian, semoga kita dapat bertemu di lain sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.